Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari FG5 FBKT 4 reguler Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya akan mencoba mengulas kembali materi-materi MPKT dari pekan 1 sampai pekan 8 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari masing-masing anggota FG5. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Sagita Adika, NPM 20065864345 dari jurusan Ilmu Sejarah. Selanjutnya, Halo, saya Cika Talita Huwaida dengan NPM 20064772261 dari Prodi Sastra Belanda Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Asnaulda Syabira dengan NPM 20060589214 Prodi Sastra Belanda Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Abdullah dari Ilmu Sejarah 2020 dengan NPM 20065862550. Halo, perkenalkan, nama saya Novi Putri Ramdhani dengan nomor NPM 2006587272 dari Prodi Indonesia Angkatan 2020. Halo, nama saya Sadetina Mutiara. Saya berasal dari Fokus Group Discussion 5, mata kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi. Saya akan membahas mengenai karakter, etika, dan filsafat. Nilai-nilai Universitas Indonesia. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga. Nilai menjadi landasan dalam berperilaku. UI memiliki 9 nilai dasar yang menjadi pilar berlangsungnya kegiatan perkuliahan. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran sangat penting dalam melaksanakan perkuliahan dan itu mencerminkan individu itu sendiri. Yang kedua ada keadilan. Semua individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang ketiga, ada keterpercayaan. Kita dapat mendapatkan kesempatan untuk dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, ada kemartabatan. Kita bisa belajar untuk menghargai dan menghormati orang lain. Yang kelima, ada tanggung jawab. Kita sebagai orang terpelajar memiliki beban moral yang membutuhkan tanggung jawab. Maka dari itu, tanggung jawab merupakan pokok penting. Yang keenam ada kebersamaan, yang ketujuh ada keterbukaan, yang kedelapan ada kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan menambah peluang kejayaan UI karena adanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan membuat masing-masing bidang ilmu berkembang dengan semestinya. Dan yang terakhir, patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesembilan nilai dasar ini sangat ideal untuk diterapkan dan akan membawa Universitas Indonesia menjadi kampus yang baik dan sesuai karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Logika. Apa itu logika? Logika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Logika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan semua orang harus memilikinya. Ilmu pengetahuan pun berdasarkan pada logika. Bahkan Aristoteles mengungkapkan bahwa logika merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Maka dari itu, jika seseorang sudah mempelajari mengenai logika, mengerti cara kerjanya, bagaimana, atau bisa menggunakannya dengan baik, mereka sudah memegang kunci pintu ke berbagai ilmu pengetahuan. Contoh dari logika, ketika kita mengerjakan soal matematika. Matematika mempunyai rumus, bukan? Namun tidak serta-merta rumus tersebut digunakan begitu saja. Terkadang kita harus mengembangkannya menjadi rumus baru atau menggabungkannya dengan rumus lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, disitulah logika berperan. Mencari jalan keluar atau membuat option lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Atau ketika kita mengerjakan soal namun kita tidak tahu rumusnya atau tidak mengerti rumusnya seperti apa dan cara mengerjakannya, kita menggunakan nalar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di situ juga logika bekerja. Nah, maka dari itu logika sangat penting bagi kehidupan manusia. Jati diriku sebagai cendekia merupakan materi dalam mata kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi yang memiliki kekuatan dan keutamaan karakter, filsafat, etika, logika, serta nilai-nilai. Semua komponen ini
penting untuk pengembangan diri individu dalam menghadapi kehidupan sosial yang mencakup masyarakat, bangsa, serta kebudayaan. Yang pertama, ada karakter. Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki seseorang yang kemudian menjadi bagian dari kepribadian seseorang, sehingga karakter sangatlah penting untuk ditanamkan. Mengapa demikian? Karena karakter yang baik adalah jaminan yang terbaik bagi kehidupan seseorang. Karakter juga menentukan kestabilan hidup setiap manusia. Oleh karena itulah, pendidikan karakter penting ditanamkan sejak dini. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk membangun karakter bangsa yang baik, sehingga berguna, bermanfaat bagi masyarakat dan negaranya. Etika. Etika adalah ilmu tentang perilaku atau tindakan baik dan buruknya seorang manusia yang didasarkan oleh kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut meliputi hati nurani, hak dan kewajiban, kebebasan dan bertanggung jawab. Kajian-kajian yang ada mengenai etika harus dipelajari agar manusia senantiasa melakukan tindakan moral yang baik dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian, etika akan membantu manusia menjadi lebih bijak dalam menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Dan kemudian ada filsafat. Filsafat adalah pengetahuan yang berniat mencapai kebenaran yang asli, meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu mentafsirkan, logika, retorika, etika, ekonomi, politis, dan estetika. Jadi, filsafat mempelajari atau mempersoalkan suatu fenomena, suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan yang menyeluruh, utuh, dan monumental. Berfilsafat bermula dari suatu kesadaran akan keterbatasan pada diri manusia, terutama dalam menghadapi gejala atau kejadian alam. Manusia akan memikirkan secara mendalam, menyeluruh, serta kritis bahwa di luar manusia yang terbatas, pasti akan ada sesuatu yang tidak terbatas yang dijadikan bahan kemajuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar ataupun ideologi dari negara Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kepribadian dan bahkan menjadi arah berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut saya akan menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini terdapat nilai ketuhanan yang berarti menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dalam kepercayaannya masing-masing. Contoh penerapannya adalah dengan beribadah, berdoa, serta dengan menghormati antar pemeluk agama lain. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini terdapat nilai kemanusiaan yang berarti relasi atau hubungan masyarakat Indonesia akan saling terikat dan mendukung sampai kapanpun. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Contoh penerapannya adalah dengan mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ini terdapat nilai persatuan yang terkandung di dalamnya. Sehingga makna yang terkandung pada nilai ini adalah bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari beberapa keragaman suku, agama, ras, dan budaya, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Contoh penerapannya adalah dengan saling menghargai dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dalam menjaga keutuhan NKRI. Pada sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini terdapat nilai kerakyatan yang bermakna bahwa rakyat Indonesia hidup dengan rukun dan bersosialisasi satu sama lain.
Contohnya adalah dengan mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan pendapat ataupun dalam mendengarkan pendapat dalam bermusyawarah. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini terdapat nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Contoh penerapannya adalah dengan mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan dengan kemakmuran perorangan atau pribadi atau diri sendiri ataupun golongannya sendiri. Maka dari itu sangatlah penting bagi warga negara Indonesia untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan menerapkannya, kita akan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai serta tidak terjadi perpecahan antara bangsa Indonesia. Berdasarkan forum diskusi yang telah kita lakukan, terdapat beberapa definisi tentang negara yang kita sepakati. Yang pertama itu, negara adalah sebuah instansi yang dibentuk dengan tujuan kita dapat mengelola yang ada di dalamnya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun yang lainnya dengan baik. Lalu negara dibentuk agar masing-masing dari seluruh bagian di permukaan bumi ini dapat berusaha menumbuhkan rasa satu sama lain, sehingga terciptanya rasa solidaritas bersama. Lalu suatu negara juga berusaha untuk melindungi segenap unsur di dalamnya, sehingga menjadi hal yang sangat penting, sehingga semua unsur tersebut itu terlebur menjadi satu tanpa melihat latar belakang yang berbeda. Lalu masing-masing negara itu berusaha menjadi negara dengan tata kelola yang baik. Kesatuan dan kecintaan terhadap negara itu disebut nasionalisme. Lalu apa sih nasionalisme yang kita pahami? Suatu negara tercipta dari munculnya paham nasionalisme setiap negara. Lalu sebelumnya itu kita adalah kesatuan atau yang dikelompokkan hanya berdasarkan suku, agama, ras atau golongan saja. Nah, semua itu nantinya akan menjadi satu kesatuan yang menciptakan semua individu dalam satu kawasan memiliki hasrat untuk maju bersama, membangun lingkungan sekitarnya gitu. Dengan adanya rasa senasib sepenanggungan, kita dapat menjadikan lingkungan kita maju menjadi suatu hal yang disebut sebagai negara gitu. Maka dari itu, adanya rasa nasionalisme ini membuat seluruh unsur di dalamnya tidak hanya memikirkan lagi apa yang menjadi identitas masing-masing individu, tapi juga melihat apa masalah yang terjadi terhadap mereka, sehingga menguatkan perasaan satu sama lain. Dari adanya rasa nasionalisme tersebut, kita dapat membuat suatu pemikiran atau ideologi yang tercipta gitu. Jadi adanya suatu keserasian yang terjadi antar individu. Keserasian tersebut itu membuat adanya kecocokan paham yang akan dan atau dianut oleh masing-masing individu atau unsur yang di dalamnya. Nah, pastilah paham atau ideologi yang terdapat itu atau yang disepakati oleh kita itu berasal dari permusyawaratan yang adil dan beradab. Lalu terlepas dari pengaruh positif lahirnya nasionalisme, paham ini juga memiliki sisi negatif dalam beberapa hal. Banyak kasus yang menjadikan isu nasionalisme menjadi alat suatu negara yang telah berjaya demi bisa mengontrol apa yang pengaruhnya telah tersebar gitu, dan mencegah pengaruh negara lain dalam menguasai kekuasaan yang ada di dunia. Salah satu contohnya itu dari sisi agama. Nasionalisme yang terjadi di Timur Tengah itu menjadi salah satu bukti faktual pengaruh negatif adanya nasionalisme. Apa sih negatifnya dari nasionalisme tersebut? Jadi masing-masing negara itu jadi memperebutkan hak-hak masing-masing dan saling bersaing satu sama lain dalam hal yang negatif gitu kan. Jadi padahal sebelumnya itu negara-negara Timur Tengah adalah satu kesatuan yang tercipta dari suatu imperium besar, yaitu Turki Utsmani. Dan semakin berkembangnya zaman, konsep nasionalisme ini digunakan oleh negara-negara superior untuk menjalankan misinya demi menggunakan konsep nasionalisme ini sebagai alat mempertahankan dan mencegah pengaruh bangsa lain demi penguasaan dunia yang ada gitu. Apa contoh negara yang mempraktikkan sistem ini?
Salah satunya adalah Inggris. Jadi Inggris adalah negara superior yang memiliki banyak negara-negara koloni sebelumnya. Nah, mereka itu membuat anggapan atau membuat paham bahwa menciptakan sebuah negara itu adalah hal yang mulia demi mencapai kesejahteraan bersama. Padahal konsep tersebut itu konsep tentang negara ini adalah hal yang secara tidak langsung melahirkan sifat individualistis satu sama lain gitu. Walaupun negara lain itu serumpun seperti kita, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, itu tidak sepenuhnya konsep tentang nasionalisme ini baik atau positif. Lalu konsep tentang negara itu sebenarnya kita bisa manfaatkan secara efektif dan konsekuen dengan meminimalisasi pengaruh buruk dari adanya nasionalisme itu. Jadi kita bisa memanfaatkan hubungan diplomasi yang erat dengan bangsa yang serumpun dengan kita. Seperti tadi, seperti Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya, kita bisa membuat program atau rencana bersama tentang masa depan dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan gitu. Masing-masing negara nanti berusaha untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Dalam kasus Indonesia ini, kita menyepakati bentuk demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan. Dengan adanya demokrasi, kita berusaha mengambil setiap kekuasaan atau mengambil setiap keputusan dengan mempertimbangkan suara orang lain atau yang disebut musyawarah. Akan tetapi, sistem demokrasi ini juga punya dampak negatif atau sisi negatif gitu kan. Sama seperti konsep negara dan nasionalisme, demokrasi bersandar pada musyawarah dalam pengambilan keputusan. Tapi sistem demokrasi ini juga cuma hanya suatu sistem permainan belaka gitu. Suatu sistem yang berusaha untuk penguasaan pemangku kepentingan saja gitu di negara demi melancarkan apa yang mereka kerjakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan kritis terhadap calon perwakilan suara kita, terutama jika berhadapan dengan isu-isu yang sangat krusial. Masing-masing konsep, baik adanya nasionalisme, negara atau bangsa itu ataupun demokrasi itu mempunyai dampak dan pengaruh yang berbeda. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan, positif dan negatif. Hanya bagaimana cara kita bisa menyikapi semua hal tersebut dengan baik, sebaik mungkin tanpa melupai apa adanya nilai-nilai yang telah kita junjung bersama gitu. Terima kasih. Korupsi. Berbicara soal korupsi, tentu tidak akan terlepas dari definisi dan sejarah korupsi itu sendiri. Kata korupsi berakar dari bahasa Latin, yaitu corruption, atau dari kata asal corrumpere. Secara etimologi, dalam bahasa Latin, kata corruption bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata corrupt bermakna orang-orang yang memiliki sifat korupsi atau berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian secara terminologis, para ahli memiliki definisi korupsi, antara lain dari seorang akademisi Amerika yang bernama Robert Klitgard mendefinisikan corruption is the abuse of public power for private benefit, yang artinya kurang lebih korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk korupsi? Bentuk-bentuk korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Kemudian, ketiga 30 bentuk tersebut dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masif dan biaya sosial korupsi. Indonesia pada dasarnya memiliki potensi untuk bisa mencapai kesejahteraan dan taraf kemakmuran hidup yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya memiliki tingkat kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah.
Tidak dapat dipungkiri, salah satu penyebab dari hal tersebut adalah korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Mauro dalam buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Antara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, dan juga angka putus sekolah yang tinggi. Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Secara makro, angka kematian bayi merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara. Meskipun angka kematian bayi di Indonesia terus menurun selama 20 tahun terakhir, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih termasuk ke dalam negara dengan angka kematian bayi yang masih tinggi. Masih tingginya angka kriminalitas di Indonesia juga disebabkan karena tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya daya beli masyarakat di daerah, memiliki daya saing di ambang batas bawah terhadap produk asing. Keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan. Indonesia merupakan negara yang kaya tetapi masih belum dapat dikatakan sebagai negara yang makmur dan sejahtera. Estimasi biaya eksplisit praktik korupsi yang dinikmati oleh 1.842 koruptor berjumlah 168 triliun. Bayangkan, dengan uang sebesar 168 triliun tersebut, pemerintah dapat membangun 195.000 sekolah baru dengan asumsi biaya pembangunan sebesar 873 juta rupiah. Tingginya angka anak-anak putus sekolah karena keterbatasan biaya juga dapat diselamatkan dengan sebesar 168 triliun tersebut, dengan asumsi bahwa biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mencapai 50 juta rupiah. Maka jumlah anak yang bisa disekolahkan hingga lulus perguruan tinggi berjumlah 3,36 juta anak. Berdasarkan hasil survei pedagang makanan di Jakarta, rata-rata yang mereka butuhkan maksimal 5 juta rupiah dengan asumsi setiap orang membutuhkan modal sebesar 5 juta rupiah. Maka uang sebesar 168 triliun tersebut dapat digunakan untuk memberi modal kepada 33,6 pedagang. Selain itu, uang 168 triliun juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru seperti penyebaran listrik di daerah-daerah yang masih belum tersentuh listrik atau bisa juga dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pasokan solar ke banyak daerah yang listriknya kerap padam. Pengadaan transportasi massal demi mengurangi kemacetan juga menjadi salah satu faktor yang dapat diselamatkan dari uang 168 triliun tersebut. Dengan semua rincian, dampak tersebut dapat menciptakan manusia yang lebih makmur dan sejahtera dan menghindari semua hal tentang korupsi. Lalu apa strategi pemberantasan korupsi dan aksi berantas korupsi? Strategi pemberantasan korupsi sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah strategi represif, yaitu strategi yang melewati jalur hukum. KPK menyeret para koruptor ke dalam persidangan. Kemudian dibacakan tuntutan serta menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan tuduhan dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah strategi perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem pemerintahan yang justru membuka celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Contohnya adalah pelayanan publik yang tidak transparan memicu terjadinya penyuapan. Sebagai contoh, kasusnya adalah pembuatan surat izin mengemudi. Tentunya sistem berlaku tersebut harus diubah, mulai dari memperbaiki sistem yang tadi rumit dan berbelit harus segera berubah menjadi lebih mudah dan ringkas, karena dengan sistem yang baik dapat meminimalisasi tindakan korupsi. Lalu yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam usaha pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contohnya adalah kita sering menjumpai pemberian uang terima kasih kepada aparat pengamanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Padahal tindakan itu adalah hal yang salah dan masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Maka dari itu, edukasi dan kampanye kepada masyarakat mengenai korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari usaha pencegahan tindakan korupsi. Karena itu memiliki peran yang cukup strategis di dalamnya. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Kewirausahaan. Pengertian dari kewirausahaan adalah proses mengubah sebuah ide menjadi sebuah usaha. Menurut Sandiaga Uno, proses tersebut dimulai dari adanya kesempatan yang diimprovisasi dan diinovasikan, kemudian diikhtiarkan.
Ikhtiar menurutnya meliputi 4 kerja. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Pengembangan suatu usaha pastinya terdapat kondisi, jatuh, dan bangun. Dengan kegagalan, seseorang akan lebih banyak belajar dari pengalaman karena hal tersebut juga termasuk dalam bagian kesuksesan. Keyakinan dalam diri menjadi kunci terkuat untuk terus bangkit membangun usaha. Proses usaha lainnya menurut Rudiantara adalah menemukan jalan baru yang lebih efektif dan efisien. Beberapa perubahan dalam proses usaha haruslah juga diubah dalam bentuk digital. Lalu bagaimana cara memulai suatu usaha? Pertama-tama dilihat dari seorang wirausaha yang memiliki tekad yang kuat. Seorang wirausaha tidak dapat membangun usahanya dengan baik jika tidak berani mengambil resiko. Karena bagaimanapun juga usaha tidak selalu berjalan mulus, pasti ada tantangan maupun hambatan ketika bisnis atau usaha tersebut berjalan. Kemudian mereka harus tahu dengan jelas apa yang akan dia jual, berapa nilai jualnya, ditujukan kepada siapa dan bagaimana melakukan usaha tersebut. Menurut Rofistiar Rustiandi, ada 4 langkah menjadi seorang wirausaha. Pertama, memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Kedua, mengembangkan ide dengan baik. Ketiga, membuat ide tersebut menjadi sebuah usaha. Dan keempat, mengembangkan usahanya. Selain itu, hal lain yang diperlukan yaitu adalah modal untuk membangun usahanya tersebut. Nah, setelah memutuskan ingin berusaha apa, kita juga memutuskan kiat-kiat dalam mempertahankan usaha tersebut. Setidaknya ada beberapa cara mempertahankan bisnis yang bisa kita coba terapkan kepada bisnis yang akan kita miliki. Yang pertama, mempunyai kemampuan dan mimpi yang besar. Kemudian, perancangan dan strategi yang matang. Kemudian kemampuan memperlakukan pelanggan dengan baik, inovasi dan kreativitas, dan membangun koneksi seluas-luasnya. Masalah dalam berwirausaha banyak macamnya, tapi banyak juga solusinya. Secara garis besar, kita dapat mengatasi suatu masalah dalam berwirausaha dengan cara menemukan solusi yang tepat, mencoba mencari inovasi baru, dan jangan hanya mencari solusi dengan satu, karena tidak menutup kemungkinan solusi tersebut tidak dapat memecahkan masalah. Dan juga dibutuhkan pikiran yang analitis, serta dikomunikasikan dengan kreativitas, pola pikir proaktif, dan toleransi terhadap kegagalan. Kemudian ada beberapa faktor lainnya untuk mendukung pembangunan suatu usaha, yaitu yang pertama berasal dari faktor internal atau usaha yang berasal dari seorang wirausahanya sendiri. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan. Ia juga mengelola sumber daya dengan tindakan yang tepat untuk mengambil keuntungan dan memastikan kesuksesan bisnisnya. Selain itu, seorang wirausaha harus memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun kepada masyarakat, menjadi pribadi yang unggul, dan patut diteladani, serta berusaha mendidik para karyawannya menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam mengelola suatu usaha. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu berasal dari luar diri pelaku wirausaha. Faktor eksternal yang mempengaruhi minat berwirausaha seperti dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial ekonomi. Semakin mendukung lingkungan tersebut, semakin mendorong juga usaha yang kita kembangkan. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami FG5. Apabila kita ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.